orang kita sendiri yang nyerang. Saya juga melewati kasus Habib itu, orang Islam nggak resek-resek banget kok sama saya. Waktu sidang pun FPI itu nggak pernah ganggu-ganggu saya. Mereka malahan kasih saya jalan, ini itu. Justru ada salah satu ustadz yang ini baik sama saya. Habib. Iya. Jadi ya jangan sampai kamu diambil ustadz ya. Inna Allah sami'un 'alim. Faman khafa min musin janafan aw ithman fa aslaha bainahum fala ithma 'alayhi. Inna Allah ghafurur rahim. Jadi, clear, Saifuddin Ibrahim bukan orang Kristen dan ini sama sekali tidak mewakili Kristen. Artinya sesat, sekte itu bidat. Ya. Terus di mana dia ditahbiskan jadi pendeta? Saya nggak tahu. Makanya saya bilang sama Sekum PGI ketika itu. Ini saya nggak ngerti pendetanya dari mana. Apa enggak sama-sama brur? Enggak, saya belum pernah tahbiskan dia. Saya belum pernah keluarkan SK buat Saifuddin Ibrahim sebagai seorang pendeta. Nggak boleh. Inilah yang saya tahan dari dulu. Saya sudah tahu. Sebelum saya masuk penjara, saya tahu kok. Kamu tuh ular beludak. Seharusnya Abi menangis dan juga memohon ampun kepada Allah karena telah menyesatkan umat. Marilah kita bersikap terbuka dan Abi mengakui kekhilafan. Tolong tegaskan kepada orang-orang yang telah Abi sesatkan bahwa Abi telah khilaf. Tuntunlah mereka kembali ke jalan Allah. Kami berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Abi kami tercinta. Ya Allah, hanya Kau Tuhan yang patut kami sembah ya Allah. Ya Allah, kami memohon, selamatkanlah ayah kami. Mungkin jika di balik ini beliau tidak menyadari bahwasanya kalau beliau disesatkan oleh dogma-dogma gereja, ya Allah, berikanlah rahmat-Mu, karuniakanlah hidayah-Mu kepada ayah kami agar kembali ke jalan yang lurus. Inna Allah sami'un 'alim. Faman khafa min musin janafan aw ithman fa aslaha bainahum fala ithma 'alayhi. Inna Allah ghafurur rahim. Bareskrim Polri menetapkan Saifuddin Ibrahim atau SI sebagai tersangka setelah pernyataan kontroversialnya. SI dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman pidana penjara 6 tahun. Setelah membuat kericuhan di dunia maya dengan berbagai pernyataan yang dinilai menista agama Islam, pendeta Saifuddin akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersangka dilakukan dari hasil penyidikan, gelar perkara, dan adanya bukti permulaan yang cukup. Dalam kasus ini, Saifuddin diduga melakukan tindak pidana ujaran kebencian dan berita bohong. Kami sampaikan sebelumnya penyidik telah meningkatkan status dari penyelidikan menjadi penyidikan terhadap perkara SI pada tanggal 22 Maret 2002 dan telah menetapkan saudara SI sebagai tersangka pada tanggal 28 Maret 2022. Saya kasihan melihat nasibnya si Saifuddin Taifuddin ini. Saya kasihan betul melihat nasibnya si Taifuddin ini. Pernyataan-pernyataan saya itu hanya bercanda. Tapi canda yang mengerikan, bercanda yang mengerikan. Ya nggak mungkin lah menghapus 300 ayat Al-Quran. Itu sudah kitab suci. Tapi kan Pak Menteri Agama ini kan tidak punya kewenangan apa-apa untuk menghapuskan hal itu ya. Apalagi kita tahu bahwa Al-Quran itu menurut umat Islam itu adalah ayat-ayat Allah, firman Allah. Lalu kalau memang itu firman Allah, siapa yang mempunyai kewenangan untuk menghapus? Jadi saya kira
Ya, sebenarnya permintaan Pak Saifuddin ke Pak Menteri Agama itu permintaan yang sebenarnya tidak perlu dan mubasir. Toh, saya kira beliau juga menyadari bahwa tidak mungkin orang Pak Menteri Agama melakukan seperti yang beliau sarankan itu. Ya, dan saya kira meminta pada siapapun juga, ya, untuk menghapuskan seorang yang punya kedudukan seperti apapun, untuk menghapuskan 300 ayat dari Al-Quran. Saya kira itu tidak mungkin dilakukan. Ya, jadi kalau saya menilai permohonan tersebut, ya menurut saya permohonannya ya agak keterlaluan lah ya. Itu sama seperti kita pun, seandainya ada orang yang tidak setuju dengan ayat-ayat tertentu di dalam Alkitab, ya lalu meminta ketua sinode atau ketua PGI tolong hapus ya 100 ayat di dalam Bible, nah kan ketua PGI pun siapa? Ya, setinggi-tingginya seorang dalam jabatan keagamaan, ya, tapi tetap tidak mempunyai hak kewenangan untuk menghapuskan ayat-ayat yang diyakini oleh pemeluk agama itu sebagai ayat-ayat yang suci, sebagai firman Allah, ya, sebagai perintah Allah, tidak ada. Ya, jadi sebenarnya menurut saya mubasir sih sebenarnya permohonan seperti ini yang pada akhirnya hanya memicu konflik-konflik atau bahkan polemik-polemik di tengah-tengah masyarakat dan bahkan makin melebar, ya melibatkan juga baik umat Islam, umat Kristen, ya maka saya baca komentar-komentar akhirnya ada yang baku maki dan baku hujat satu sama lain, kan jadinya begitu. Padahal sebenarnya saya kira beliau juga sadar bahwa permintaan ini tak mungkin bisa dilakukan oleh Pak Menteri Agama atau siapapun. Tapi kamu sudah masuk di dalam haleluyanya saya. Kalau dengar Muslim senang sekali ini digoreng. Bagaimana bisa begitu, JT? Kalau kamu berani lagi jawab YouTube ini, habis kamu. Untuk apa? Hidup enak di negara orang. Katanya cinta Indonesia, katanya mau mati untuk Indonesia. Mana? Itu enggak benar. Dan saudara-saudara yang kekasih, ya saya memang tahu bahwa untuk kamu mendapatkan perlindungan dan suaka perlu membuat onar. Supaya seolah-olah nyawamu terancam di Indonesia, maka ada alasan kamu meminta perlindungan. Tapi itu kan cara yang tidak benar, licik yang saya bilang tadi. Kamu tahu persis bahwa isu agama di Indonesia ini sangat rentan, sehingga itulah yang kamu peralat. Kamu tahu persis cara bikin gaduh, yakni menggunakan isu agama, terutama dengan mengganggu dan menghina agama mayoritas. Jadi enak itu di Amerika ya. Kemudian diketahui kerap berpindah-pindah lokasi di Amerika Serikat saat memberikan ajarannya lewat YouTube sambil menikmati pemandangan alam. Polisi menyebut perpindahan lokasi menjadi bagian dari rencana Saifuddin untuk mengaburkan jejak, termasuk mengunggah video melalui Wi-Fi yang berbeda-beda. Untuk itu, polisi membatasi ruang gerak Saifuddin dengan mengeluarkan red notice terkait statusnya sebagai tersangka. Saya mengintip orang pacaran. Nah, terkait dengan kasus ini, paling tidak yang bersangkutan itu telah dibatasi ruang geraknya ya dengan red notice tadi gitu ya. Dan terkait dengan dia memposting setelah itu, hal ini bisa terjadi postingan tersebut dia yang buat tapi di-share oleh orang lain ya. Sehingga ini sudah direncanakan. Penistaan ini sudah direncanakan melihat peralatan yang digunakan, mic yang digunakan, kemudian posisi melihat kamera. Jadi ini hal yang sudah direncanakan. Tentu settingan ini juga dia sudah bisa untuk menghindari dari kejaran. Ya. Artinya dia membuat, tapi yang mengirim bisa jadi pihak lain dan dari tempat wifi yang berbeda. Saya nggak punya istri untuk saya cerita. Polisi menjelaskan penangkapan buron di luar negeri bisa memakan waktu cepat atau lama. Namun pihaknya menegaskan pengejaran terhadap Saifuddin akan terus dilakukan sampai tertangkap. فأصلح بينهم فلا إثم عليه
Innallaha ghafurur rahim. Di beberapa hari ini terakhir, minggu-minggu terakhir ini, kita digemparkan oleh orang yang murtad dari Islam. Ibu bapak terbalik dengan saya dan istri anak-anak. Kami masuk Islam satu keluarga, bukan karena mau kawin dengan orang Islam, bukan. Karena kami tahu konsep yang kami dapatkan dalam hidup ini sudah dinas bagi seluruh umat manusia. Bodoh sekali orang yang murtad. Saya kasihan melihat nasibnya si Saripudin Taipudin ini. Saya kasihan betul melihat nasibnya si Taipudin ini. Bukan cuma dia, orang-orang yang murtad dari Islam. Anda mengapa murtad dari Islam? May yahdillahu fahuwal muhtadin wa may yudlil faulaika humul khasirun. Barang siapa kata Allah yang kami berikan petunjuk, maka mereka adalah muhtadin. Orang yang mendapat petunjuk, bukan murtadin ya, muhtadin. Orang yang masuk Islam dari kafir namanya muhtadin. Orang yang keluar dari Islam namanya murtadin, murtad. Nah ini mesti bedakan ibu bapak. Jadi tidak ada orang masuk Islam itu namanya mu'alaf. Mu'alaf itu belum tentu betul keislamannya, belum tentu. Banyak yang masuk Islam karena modal mau kawin. Mohon maaf, jangan tersinggung, memang begini sudah keadaannya. Ada yang masuk Islam karena ikut-ikutan. Nah ini bahaya. Pagi beriman, sore menyangkal. Di saat Islam jaya, dia takbir, dia kuat bertahan terhadap Islam. Di saat Islam digempur, di saat Islam diserang, bahkan di saat Islam dibunuh, pengikut-pengikutnya dianiaya, dia lari satu persatu, tinggalkan Islam. Ini ibu bapak. Makanya saya bilang, enaknya buah yang ada di pohon, bagusnya buah yang tergantung di pohon, bukan karena sedapnya kita lihat warnanya kuning. Tidak semua buah itu bagus isinya. Petik dia, lihat isinya, busuk atau bagus. Ini dia. Jadi kita akan dilihat oleh Allah adalah iman dan perbuatan kita. Qad aflahal man tazakka wa zakara rasma rabbih fasalla. Bal tusirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa aqwa. Jangan pakai itu. Khairu wa aqwa. Jadi ada perbedaan antara orang kafir dan orang mukmin. Qad aflahal mu'minun. Di ayat yang lain sama, konsepnya sama, konteksnya pun sama. Secara tematis, dalam garis ketetapan teologis, Islam telah memberikan bangunan teologi yang kuat. Dari mana dasar keislaman itu? Dari mana prinsip keislaman itu? Dari kitabullah, Al-Quranul Karim. عليك يا حبيب الله